Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita. Engkau ya Tuhan, perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ia memelihara kita seperti biji mata. Ia menjaga kita dalam naungan sayap-Mu. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Dengan sukacita mari kita menaikkan pujian kepada-Nya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berilah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asa masih
Hukum Taurat dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita.
Demikianlah firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bagaimana
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Domina
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tidak tahu apakah kita sudah pernah mendengar kisah seorang petani yang menemukan sebuah sumber mata air yang ajaib. Mengapa ajaib? Karena air yang dihasilkan dari sumber mata air itu ketika dia keluar, seketika itu juga berubah menjadi kepingan emas. Tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan bagi si petani. Hal itu boleh mengubah hidupnya menjadi kaya. Dan memang si petani terus mengambil kepingan emas, mengumpulkannya tidak henti-hentinya sampai ember-embernya semua penuh. Sementara sumber mata air itu akan berhenti ketika ada kata cukup, enough. Selama tidak ada kata cukup, maka selama itu juga sumber mata air itu akan mengeluarkan kepingan emas. Si petani pun pergi berulang-ulang, PP nama ibana, pulang pergi, mengambil dan menjemput kepingan emas dan menyimpannya ke dalam rumah tanpa ada kata cukup. Sadok jabunei ngagok dohok emas. Hola dibuka pintu emas nama sude. Di kamar pemas, di podoman emas, di toruni podoman emas, di lamari pemas. Di dapur pemas, nasa baskom nabalga dohok nageleng marisi mas. Bahkan di mejik kompe dangit dah besina nunga margati gabe inganan ni mas. Lawa pe tu kamar mandi dangarong biaik, di bakpe nunga margati gabe marisi mas. Sadok marojak majabui marisihon mas. Dan mata air itu juga tidak mau berhenti. Dia terus mengalir menghasilkan kepingan emas karena si petani juga masih terus mengambil dan mengumpulkannya. Dari pagi hingga tengah malam dia tidak berhenti dan tidak mengucapkan kata cukup. Lantas apa yang terjadi? Ketika tengah malam dia kelelahan lalu pingsan, tidak ada yang melihat,
tidak ada yang menolong, akhirnya dia pun mati alias monding. Dari cerita atau kisah petani itu, sifat apa yang paling menonjol yang dia tunjukkan di sana? Tentu kita akan katakan petani itu menunjukkan sifat ketamakan, sifat kerakusan, keserakahan, tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu mengucapkan kata cukup. Hamoku soddo napina tuduna, saya hurang godang, tidak pernah merasa cukup. Gambaran sifat yang demikian jugalah yang ditunjukkan dalam teks khotbah kita pada hari ini. Ketika itu ada seseorang yang tidak disebut siapa namanya, yang pastinya dia adalah seorang lelaki. Dia meminta kepada Yesus supaya Yesus menyuruh saudaranya berbagi warisan dengannya. Tetapi apa respon Yesus? Di ayat 14 Yesus berkata, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dan dilanjut lagi di ayat 15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Pertanyaannya, mengapa Yesus berkata demikian? Apakah Yesus tidak peduli dengan laki-laki itu? Apakah Yesus tidak mau tahu dengan apa yang disebut dengan keadilan? Jawabnya tidak. Yesus bukannya tidak peduli. Yesus bukannya tidak mau tahu. Justru Yesus berkata demikian karena Yesus tahu betul persoalan apa sebenarnya yang terjadi. Dan Yesus tahu betul apa maksud dan tujuan dari laki-laki itu menanyakan hal tersebut kepadanya. Dangna sodapotan ibana di parbagianan ni tiat-tianan. Alay na makirim do ibana asa tudos parbagiananna dohot apparana manang hahana. Hape dia maboy songoni. Ay dia ni Jahudi ikon sumurung do parbagianan ni siakangan tu sianggian. Dua halilopit bedana. Buasa ala dirajumi anak siakangan idoan non naboy manggati kedudukan ni natoras na doli songon kepala rumah tangga. Ido ubahen say sumurung parbagianan ni siakangan sian siap pudan. Tetapi si bungsu tidak terima akan hal itu. Dia tidak mau tahu. Dia hanya ingin bahwa warisan itu dibagi sama rata. Itu sebabnya dia mencoba meminta kepada Yesus agar Yesus membela dia, agar Yesus berpihak kepadanya. Namun ditolak karena Yesus tahu bahwa dasar dari segala sesuatu itu adalah ketamakan. Dengan tegas Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jaga mahamu, pasiring hamuma nasa haholiton." Bapak Ibu, ini juga yang menjadi topik minggu kita hari ini. Jauhilah ketamakan, pasiring mahamokuson. Ingat, sebanyak apapun harta atau kekayaan yang kita miliki, itu bukanlah jaminan kebahagiaan dan itu tidak akan ada artinya apabila kita tidak kaya di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan di ayat 21. Sekarang timbul pertanyaan, apa tandanya bahwa seseorang itu kaya di hadapan Allah? Dia dotad dan nizol manamamora dia do pandidebata. Yang pertama, orang yang kaya di hadapan Allah tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih. Ada banyak orang yang punya harta kekayaan yang melimpah-limpah tetapi tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia berpikir bahwa semua yang dia dapatkan, semua yang dia miliki saat ini karena kekuatan dan kebolehannya sendiri. Kalau di awalnya berdoa, "Tuhan, berikanlah berkat-Mu kepada kami."
Tuhan berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Tetapi setelah Tuhan memberikan kepadanya, dia tidak ingat bersyukur. Dia sudah fokus hanya kepada apa yang dia berikan, bukan ingat lagi siapa yang memberikan. Holan tu selehon-lehoni nama lao rohana, anggo nama ngalihoni, dang diingok be isi nama ngalihosa. Yang kedua, orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang tidak egois, yang peduli dengan orang lain. Dalam teks ini kita melihat bagaimana Yesus mengumpamakan seorang yang kaya tapi bodoh, dodongon. Mengapa bodoh? Karena dia egois, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dia capek-capek mengumpulkan hartanya, mengumpulkan kekayaan, tetapi kalau nyawanya seketika juga dicabut, tidak ada arti kekayaannya. Semua akan sia-sia. Karena itu orang yang kaya di hadapan Allah bukan terletak pada besar jumlah kekayaannya, bukan terletak secara nominal, tetapi bagaimana kekayaannya itu bermanfaat bagi orang lain. Orang yang kaya di hadapan Allah, dia harus punya prinsip, saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya juga harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang kaya di hadapan Allah tidak pelit, dakkolit. Kekayaan bukan sebanyak apa yang kita miliki, tetapi sebanyak apa kita memberi. Hidup ubahin didok akad tetangga, jangan pelit, unang holit. Orang pelit kuburannya sempit. Toho manang nadang nasida manang botoi. Amanginang ikut dohonok kudo punya uang, punya harta, kaya raya bukanlah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Kalau memang kita menyadari bahwa semua itu hanyalah titipan sementara yang diberikan oleh Tuhan. Alani ikon hati-hati, unang begabe humolong rohata diartata maribakon debata. Alai ikon humolong dorohata mida debata, sian mida nasa na arong dihita. Karena semua yang kita miliki berasal dari Allah. Ido ubahin ganuk minggu di tangiang pelian. Sai tadok do hodo haroroan ni salut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Karena itu pakailah apa yang ada padamu untuk menolong, untuk membantu orang lain. Jangan lagi hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi pikirkan juga kehidupan orang lain. Itu sebabnya pada hari ini, di minggu pertama setelah Trinitatis ini, firman Tuhan mengingatkan sekaligus mengajak kita semua menjauhi ketamakan, pasiding hamok kuson. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Terima kasih atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini Tuhan, yang mengajak kami untuk menjauhi ketamakan, dan Engkau mengajak kami juga untuk memikirkan kehidupan orang lain. Karena kami tahu Tuhan apa yang ada pada kami semua berasal dari Allah. Oleh sebab itu ajarlah kami dengan Roh Kudus untuk menghidupi firman-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami sudah lebih dahulu memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kuatkan kami semua di tengah masa-masa sulit ini Tuhan, agar kami saling menolong, saling menopang, dan saling membantu, sebagaimana Engkau kehendaki bahwa kami harus hidup saling mengasihi. Di dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Ikut Yesus
Tuhan telah melawat kita melalui firman-Nya. Kiranya kehidupan kita selalu seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kita layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.